Di antara sahabat Edi, terdapat Abdullah, seorang muslim yang pernah menghabiskan tahun-tahunnya di pondok pesantren. Dengan semangat yang membara, Edi merasa terdorong untuk menantang sahabatnya itu dalam debat keagamaan. Dalam imajinasinya, ia yakin pamannya akan merasa bangga jika ia berhasil mengubah keyakinan seorang muslim, khususnya melalui debat dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang misionaris yang malah memilih mualaf saat ingin menantang debat agama temannya. Kita masuk ke kisahnya. Hidayah adalah anugerah yang datang melalui jalur tak terduga, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercermin dalam perjalanan hidup Paulus Edi Praitno, seorang mualaf yang kisahnya diungkapkan kepada Republika. Dikenal sebagai Pak Edi, ia berbagi cerita tentang bagaimana ia menemukan cahaya Islam. Masa kecilnya bukanlah perjalanan yang mudah. Berbeda dengan kebanyakan anak, Edi harus menghadapi pahitnya kehidupan sejak dini. Ia kehilangan ayah tercintanya, yang meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit. Setelah kepergian sang ayah, ibunya berjuang sendirian sebagai penopang keluarga. Namun, pekerjaan semakin sulit ditemukan seiring berjalannya waktu. Dalam kondisi tanpa penghasilan, Edi kemudian dirawat oleh pamannya, seorang pendeta yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Pamannya merasa berbahagia, karena ia percaya telah diberi kesempatan untuk membesarkan seorang anak laki-laki yang diharapkan dapat melanjutkan legasi kependetaannya. Paman saya, yang hanya dikaruniai putri, merasa bahwa anaknya tidak dapat melanjutkan jejak kependetaannya. Oleh karena itu, sejak usia muda, saya telah dibimbing dalam ajaran agamanya yang berbeda dari Islam, ungkap pria berusia setengah abad ini. Dengan nada penuh nostalgia, ia mengingat sistem pendidikan yang diterapkan oleh pamannya. Setiap akhir minggu, Edi, yang masih kanak-kanak, diwajibkan untuk berpartisipasi dalam serangkaian aktivitas keagamaan di gereja. Awalnya, ia merasa asing dan canggung di lingkungan baru tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Edi mulai menyesuaikan diri. Ia menjadi sosok yang aktif dalam berbagai organisasi pemuda, bahkan sampai terpilih sebagai ketua. Dengan semangat yang berkobar, ia dengan setia menjalankan setiap misi yang dipercayakan kepadanya. Salah satu tugas yang diemban adalah mengundang sebanyak mungkin orang untuk memeluk agama yang dianutnya, sebuah agama yang berbeda dari konsep tauhid. Dibimbing oleh pamannya, Edi berkembang menjadi pelaksana misi yang gigih dan berdedikasi. Tidak ada rintangan yang tidak bisa ia atasi dengan keahliannya. Ia menjelajahi berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran agama yang ia anut saat itu, termasuk misi ke beberapa lokasi terpencil di Jawa Timur. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Edi semakin giat dalam menjalankan tugas-tugas syiar. Sementara itu, pamannya berharap Edi akan mengikuti jejaknya menjadi pendeta. Untuk itu, Edi melanjutkan studi di tingkat sarjana dalam bidang teologi agama yang ia peluk. Selama masa studinya, Edi mulai membuka diri dan memperluas lingkaran sosialnya. Persahabatannya tidak terbatas pada mereka yang seiman saja, tetapi juga merangkul mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Di antara sahabat Edi, terdapat Abdullah, seorang muslim yang pernah menghabiskan tahun-tahunnya di pondok pesantren. Dengan semangat yang membara, Edi merasa terdorong untuk menantang sahabatnya itu dalam debat keagamaan. Dalam imajinasinya, ia yakin pamannya akan merasa bangga jika ia berhasil mengubah keyakinan seorang muslim, khususnya melalui debat dengannya. Saya pun bersemangat mengumpulkan materi untuk debat tersebut. Saya menjelajahi perpustakaan dan tempat-tempat ibadah, bahkan membeli buku-buku tentang Islam, kenangnya. Edi bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk membeli mushaf Al-Quran. Bukan hanya teks Arab yang terkandung di dalamnya, tetapi juga terjemahan, hadits, dan tafsir. Dengan persiapan yang matang, ia yakin dan percaya diri. Di rumah, ia menghabiskan waktu untuk membaca dan mengkaji kitab suci tersebut. Memahami kedalaman Al-Quran dan terjemahannya, bukanlah perjalanan singkat. Lebih dari sekadar hari atau minggu,
Edi menghabiskan 1 tahun penuh untuk merenung dan mempelajari Al-Quran serta literatur Islam. Pada suatu hari, Edi membuka mushaf Al-Quran secara acak. Ia lalu mendapati surah Al-Ikhlas beserta terjemahannya. Tiap ayat pada surah itu dibacanya dengan saksama. Akhirnya, ia merasakan suatu pencerahan batin yang luar biasa. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak berbapak. Jadi, mengapa saya harus menyembah banyak hal, jika sebenarnya cukup dengan menyembah Allah, tanyanya, yang menggema dalam benaknya. Dengan keyakinan baru ini, Edi memutuskan untuk memeluk Islam, sebuah keputusan yang diambil setelah banyak pertimbangan dan introspeksi. Kehidupan Edi selama ini telah banyak ditopang oleh pamannya, seorang pendeta yang tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membiayai pendidikan sarjananya. Namun, sejak ia memeluk Islam, transformasi dalam dirinya tidak terelakkan, dan begitu pula dengan tantangan yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa semua kenyamanan yang pernah ia nikmati, tempat tinggal, biaya pendidikan, hingga uang saku, mungkin harus ia lepaskan. Namun, kehilangan fasilitas tersebut malah membawa rasa syukur, karena kini ia belajar untuk hidup lebih mandiri dan merdeka. Setiap pilihan yang dibuat dalam hidup ini selalu diikuti oleh konsekuensi. Pada usia 25 tahun, Edi menjalin pertemanan dengan seorang Muslim, sebuah persahabatan yang telah berlangsung sejak awal tahun 1998. Awalnya, sahabat Muslim Edi mengira dia akan diajak berdiskusi tentang perbedaan agama. Namun, apa yang Edi sampaikan ternyata sangat berbeda. "Saya ingin Anda menjadi saksi, saya akan mengucapkan syahadat," kata Edi kepada sahabatnya. Keheranan meliputi Abdullah saat mendengar permintaan Edi. Berbagai pertanyaan dilontarkan untuk memastikan keseriusan Edi. Namun, setelah meyakini kesungguhan hati Edi, Abdullah pun bersedia menjadi saksi saat Edi memeluk Islam dengan penuh keyakinan, tanpa diketahui oleh pamannya. Setelah memeluk Islam, Edi berkomitmen untuk mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang agamanya. Ia bersemangat mempelajari ibadah wajib dan sunnah, serta aspek-aspek lain dari Islam. Namun, tantangan muncul saat ia kesulitan menemukan mentor yang tepat untuk mengaji. Tanpa teman atau panduan, Edi terpaksa mencari jalan sendiri. Perjalanan ini menjadi ujian terberatnya, terutama ketika ia tersesat dengan guru yang tidak sesuai. Edi bertemu dengan beberapa orang yang mengklaim sebagai ahli mengaji. Ia menyambut mereka dengan sukacita, berharap untuk belajar sholat dan membaca Al-Quran. Akan tetapi, apa yang diajarkan kepadanya malah adalah ilmu bela diri, dan beberapa praktik yang diajarkan bahkan berpotensi syirik. "Saya diajak untuk berendam di laut tengah malam, berzikir dalam kegelapan, dan melakukan ritual-ritual yang tidak saya mengerti," kenangnya. Selama 3 tahun, Edi terikat dalam pengajaran Islam yang tidak murni. Namun, ketika ia mulai memahami konsep syirik, ia memilih untuk meninggalkan jalur tersebut. Tidak lama setelah ia memeluk Islam, Edi memilih untuk berbicara dengan jujur kepada pamannya tentang keyakinan barunya. Berita tersebut memicu kemarahan besar dalam keluarganya, hingga mereka mengambil tindakan drastis dengan membakar semua buku dan pakaian yang ia miliki, dan Edi pun harus meninggalkan rumah. Namun, Edi tidak kehilangan semangat. Ia terus berusaha dan berhasil mendapatkan beasiswa, yang memungkinkannya untuk melanjutkan studi di jurusan jurnalistik. Di kampus, secara tak terduga, ia menemukan dirinya tengah menyaksikan debat agama. Pembicara utama adalah Ustadz Insan Moko Ginta, seorang ahli kristologi, dengan lawan bicaranya seorang pendeta. Di samping studinya, Edi juga menjalin persahabatan dengan banyak Muslim, termasuk aktivis Muhammadiyah. Terinspirasi oleh cerita Edi, mereka pun menawarkan bantuan kepada mualaf yang gigih ini. Edi memilih untuk berkolaborasi dengan Yayasan Abdullah Wasian Foundation, yang didirikan oleh seorang mualaf seperti dirinya. Dedikasinya terhadap yayasan ini telah berlanjut hingga hari ini. Pada gilirannya, pada tahun 2000, Edi mengambil langkah berani dengan mendirikan Yayasan Pembina Mualaf et-Tauhid di Surabaya, Jawa Timur. Kini, yayasan tersebut telah berkembang menjadi jaringan yang luas, dengan 10 cabang di berbagai wilayah.
Para pendiri cabang-cabang ini adalah mualaf yang telah Edi bimbing, dan yang telah menyelesaikan pendidikan Islam mereka di pondok pesantren. Setelah mengucapkan syahadat dan meminta bimbingan, Edi menempatkan mereka di pondok pesantren di Jawa Timur dan Yogyakarta, untuk pendidikan lebih lanjut. Setelah mereka menyelesaikan studi, mereka kembali ke komunitas asal mereka untuk berdakwah dan membimbing mualaf lainnya. Dalam upaya untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada mualaf yang ia bina, Edi saat ini sedang berupaya membangun pondok pesantren miliknya sendiri. Ia telah berhasil mendapatkan lahan, dan sekarang, pesantren yang ia impikan sedang dibangun. Dan itulah kisah dari seorang misionaris, yang menjadi mualaf saat ingin menantang temannya debat agama. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.